Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa Danau Toba tengah bersolek sambut gelaran Formula One Powerboat. Dalam wawancara di Forum Merdeka Barat 9, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut sudah memastikan kesiapan dan kelayakan infrastruktur dan venue acara sambut wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 memastikan selain kesiapan infrastruktur dan venue event F1 Powerboat, sumber daya manusia di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara juga sudah siap untuk menyambut wisatawan. Menparekraf menjelaskan Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi super prioritas di Indonesia, tentu selain persiapan infrastruktur, pihaknya juga mendorong kesiapan di bidang pariwisata agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada 2.500 wisatawan mancanegara yang 10%-nya adalah wisman diperkirakan hadir. Selain itu, dari 2.500 wisatawan tersebut diharapkan memberi dampak signifikan pada kehidupan usaha mikro kecil menengah di sekitar Danau Toba. Danau Toba memiliki panorama indah serta keragaman budaya, namun belum memiliki event kelas internasional atau mendunia. Karena itu, F1 Powerboat sebagai event kelas dunia akan berdampak lebih meningkatkan jumlah pengunjung di Danau Toba. Venue-nya sudah, secara fisik sudah, eventnya juga sudah. Nah, bagaimana SDM setempat nih? Bagaimana mereka dipastikan siap menyambut para wisatawan, karena ini wisatawan mancanegaranya juga kita targetkan sekitar 10% dari 25.000 ini, agar kolaborasi aktif semua pihak ini juga bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja, dan para pembalap, official, kru F1 Powerboat Lake Toba ini semuanya puas, sehingga bukan hanya kali ini mereka akan memberikan words of mouth atau berita yang baik kepada seluruh khalayak ramai untuk berkunjung ke destinasi super prioritas Danau Toba kita ini. Menparekraf mengimbau kepada seluruh pengelola usaha wisata saat event F1 Powerboat itu tidak terjadi kenaikan harga tiket penerbangan, lokasi wisata hingga hotel yang tidak wajar sehingga wisatawan tidak merasa dijebak sehingga justru memperburuk citra Danau Toba. Menparekraf berharap semua pihak bisa bekerja sama dengan baik menyukseskan acara tersebut, sehingga bukan hanya secara ekonomi sesaat terjadi, tapi bisa berkelanjutan dengan peningkatan tingkat kunjungan wisatawan. Kita harus memberikan juga rasa keterjangkauan paket wisata dan tidak membebani wisatawan dengan begitu tingginya tarif hotel. Saya bicara dengan beberapa pengusaha hotel di Danau Toba, mereka bilang, sudah Pak Menteri, ini kan sebentar saja, 2 minggu kita naikkan 10 kali. Jangan, saya bilang jangan. Karena nanti orang akan kapok kalau datang ke sana dan merasa digetok. Jadi mari kita sepakati harganya, dan kemarin sepertinya sudah tercapai kesepakatannya berapa harga yang cukup pantas untuk gelaran ini. Informasi lainnya pemirsa, penggunaan bahasa daerah kian tergerus zaman. Untuk mencegah punah, Kemendikbudristek mendorong pemerintah melakukan revitalisasi bahasa daerah melalui berbagai kebijakan nasional. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminuddin Aziz menyebutkan, untuk mengantisipasi kepunahan bahasa ibu yang saat ini telah menjadi momok bagi masyarakat global, Kemendikbudristek melakukan antisipasi dengan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023. Dalam festival ini, Kemendikbudristek memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen sangat kuat terhadap inisiatif revitalisasi bahasa daerah, yakni pemerintah daerah yang telah menunjukkan dukungan, kerjasama dan kontribusi langsung dalam melakukan kebijakan nasional sehingga memberikan hasil yang luar biasa. Selain memberikan penghargaan, Festival Bahasa Ibu Nasional 2023 ini juga adanya penampilan siswa-siswi dari beberapa daerah di Indonesia, seperti penampilan drama dengan menggunakan bahasa daerah, menyanyikan lagu daerah hingga mendongeng. Data BPS terbaru menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah di kalangan penuturnya, terutama di 2 kelompok generasi termuda, mengalami penurunan yang signifikan. 718 bahasa daerah milik Indonesia saat ini juga telah menunjukkan daya hidup atau vitalitas bahasa yang menurun. Oleh karena itu, untuk menjaga tidak terjadinya kepunahan bahasa daerah, Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023 ini harus dilakukan sebagai ajang penyelamatan jati diri bangsa Indonesia. Festival revitalisasi bahasa daerah kali ini
menjadi perayaan kebahagiaan para penutur, guru dan pengampu serta pegiat pelestarian bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Mereka berbahagia karena ternyata Kemendikbudristek yang dinakodai oleh Mas Menteri yang bergerak di bawah visi pembangunan Presiden Jokowi begitu peduli terhadap kelangsungan hidup bahasa daerah. Dengan demikian, sesungguhnya mereka hadir di sini sekaligus ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat mendalam atas kepedulian Bapak Presiden dan juga Mas Menteri. Rasa bahagia, haru dan bangga mereka pasti tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perlu saya sampaikan bahwa keberhasilan program Merdeka Belajar episode ke-17 tidaklah mungkin berhasil tanpa dukungan pemangku kepentingan di daerah. Oleh karena itu, pada FTBI kali ini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari setiap kepala daerah yang begitu peduli terhadap kelangsungan hidup bahasanya masing-masing. Sementara itu pemirsa, Menteri Parekraf Sandiaga Uno akan menyiapkan 15 titik posko mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Posko tersebut akan tersebar dari Lampung hingga Jawa Timur, termasuk di jalur alternatif dan lintas selatan yang menunjang destinasi wisata. Menparekraf memprediksi pergerakan orang di Lebaran tahun ini akan meningkat masif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 15 titik posko mudik dalam penyambutan Hari Raya Idul Fitri 2023. Adapun posko tersebut tersebar di Lampung hingga Jawa Timur, termasuk jalur alternatif, jalur lintas selatan yang juga disiapkan dengan destinasi wisata. Kemenparekraf pun akan memastikan sebanyak setengah dari 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara ini bisa terjadi pada saat liburan Lebaran dan Idul Fitri 2023. Untuk itu, Menparekraf mengimbau para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM bersiap menyambut Idul Fitri. Meski perayaan masih beberapa bulan ke depan, namun persiapannya harus dilakukan sesegera mungkin. Dan kita akan buat tim monitoring, karena inilah the mother of all movement of domestic tourists. Kita harus pastikan setengah dari 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara ini bisa kita hadirkan dengan momentum liburan Lebaran. Dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk protokol-protokol yang harus dipatuhi, termasuk protokol kesehatan, keselamatan, dan penyelenggaraan usaha pariwisata, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman bersiap, karena walaupun masih bulan April, tapi persiapannya harus dari sekarang. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lebih dalam tentang layanan dapur umum gratis yang mengandalkan gas metan dari pengelolaan sampah sebagai bahan bakar untuk memasak. Sesaat lagi.